baru-baru lagi publik heboh lagi nih karena anaknya Nikita Mirzani yang seharusnya di rumah aman itu melarikan diri dan ketemu sama si Rasman lagi. Gua mau nunjukin ke kalian betapa lemahnya hukum di Indonesia. Orang-orang yang menjalankan sistem hukum di Indonesia ini nggak pada becus. Lu tahu sendiri, anak Nikita Mirzani ini, lu semuanya gembar-gemborin bilang di bawah umur, ya. Kalau di bawah umur berarti masih tanggungan secara hukum emaknya, ya. Terus emaknya udah nyerahin ke kepolisian, mau diurus dulu gimana sebelum gua ambil lagi. Tapi dibiarin aja gini sampai dikasih space sehari, 2 hari gitu. Ya, kalau misalnya lu udah dikasih tanggung jawab sama emaknya, hey, gerak cepat. Gak usah kalian klarifikasi nganu itu anu apa segala macam, gak jelas tahu ibu. Kenapa juga ibu itu ditunjuk sebagai humas di kepolisian? Heran gua, ngomong aja kagak jelas. Kenapa lu gak gerak cepat aja? Ngapain? Nungguin siapa yang paling banyak duit gitu? Terus lu ikutin gitu? Mau lu jadiin polemik dalam publik lagi? Masalah-masalah kayak gini. Gue juga yakin 100% Nikita Mirzani sudah ngeluarin banyak banget duit buat minta bantuan ke kalian. Tapi lihat kalian kerjanya kayak mana. Bukannya segera didatangin itu si Rasman, diambil kembali anaknya. Kalau misalnya ada masalah psikologi, datengin psikologi, itu tugas kalian ya. Bukannya klarifikasi, ada masalah klarifikasi kagak jelas sumpah bu itu ya. Ngelihat Nikita Mirzani tadi ya bikin kayak announcement buat anaknya itu ya. Saya yang udah pernah ngerasain jadi Loli dan pernah ngerasain jadi Nikita itu kayak sedih banget loh, sedih banget. Sebenarnya udah bener Nikita Mirzani itu ngedidik anaknya yang masih labil, udah bener. Masalahnya Loli, kau sekarang gila kau mau kawin sama si Fadel. Nggak akan bertahan lama pernikahan kau tuh karena kau masih labil, kau masih kecil. Nanti terakhir kau udah lahir anak 1, habis itu rumah tangga kau berantakan, kau cerai, kau jadi janda, tetap kau balik sama mama kau tuh. Mama kau yang kau jelek-jelekkan tuh tetap dia lama kau tuh. Aduh Loli. Tapi itulah ya untuk Nikita Mirzani, bersabar lah ya. Namanya kita seorang ibu, memang kalau kita menghadapi anak tuh memang kayak begitu. Udah aku lewati tuh, dari aku yang degil sampai aku sekarang jadi ibu udah aku lewati tuh. Untuk Loli, ya udahlah Loli. Mungkin setelah kau menjadi janda nanti kau baru merasa dan mengerti kali ya apa yang kau buat selama ini salah gitu kan. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Loli ajukan syarat jika Nikita Mirzani ingin bertemu. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Siap jadi ditabung oleh orang tua sebagai Loli bang? Sangat siap. Istri saya termasuk Bu Eli di Medan juga siap untuk menampung dia. Oke, cukup ya? Bang. Terima kasih. Ya. Di pertengahan kasus awalnya si Kang Semir ini bukan pakai lawyer yang sekarang si Rasman. Awalnya tuh nggak tahu siapa tuh. Akhirnya yang lawyer yang lama dipecat ganti ke si Rasman pura-pura ninja. Berarti logikanya dia kan tidak pernah tahu dong dan tidak pernah ketemu yang namanya Rasman. Kok bisa tahu nomor telepon Rasman? Kok bisa tahu alamatnya Rasman? Itu aja udah nggak masuk ke kepala gue. Kecuali ya si Kang Semir ini dari awal pakai Rasman, berarti kan dia sudah berkonsultasi sebelum ada laporan yang gua layangkan ke Polres Jakarta Selatan. Lah si Rasman aja dipakainya di pertengahan kasus, berarti kan secara tidak langsung si Loli ini kan tidak pernah ketemu tatapan muka, tidak pernah ke kantornya. Tapi kenapa bisa tahu nomor teleponnya, bisa tahu alamatnya? Di kantornya sudah ada wartawan, di Polres sudah ada wartawan, pagi-pagi buta jam 2, nggak masuk ke logika netizen. Udahlah, udah dilepasin, tenang. Tuh, teteh aja udah teteh aja udah nggak sanggup, udah dilepasin, ambil. Ambil ya kan, mau bebas kan, ya udah dibebasin. Karena dia mau bebas, dibebasin sebebas-bebasnya deh pokoknya. Sampai asuransi atas nama Laura semuanya udah gua tutup. Nah,
biar kau rasakan ya. Kalau kau sakit, kau datang ke rumah sakit, pakai biaya kau sendiri ya. Jangan lagi tahu siapa namanya Nikita Mirzani yang katanya katakan nanti buat rame-rame mengatakan anak ini ya. datang itu si Loli di kantor, kami tanya lah semua di sini. Awas aja nanti kalau kenapa-napa di hotel resort, itu disaksi banyak orang. Dan saya kaget, saya lucu aja bilang ada ARP, katanya kita penculikan kucing, kan gimana anaknya di sini? Penculikan kita antar baik-baik ke sini tuh, bahkan Loli tuh cerita semuanya, bahkan itu nggak mau ngelepasin saya. Loli, kamu tenang aja, kamu nggak saya nggak mau, saya nggak mau tante, saya ikut, saya nggak mau, om tolong selamatin saya kayak Dengan gitu. menangis. Dia nangis, dia cerita semuanya bagaimana dia di rumah adik-adik, aduh saya sebagai ibu ya kaget. Selama ini jujur deh, saya tuh respect loh sebenarnya sama ibunya, all out sama anaknya, seorang ibu tunggal gitu kan, single mom. Tapi begitu saya lihat Loli ini, wah bener deh, saya sebagai seorang, saya juga sebagai ibu ya, waduh kok begini. Pragmatis Loli ya, karena kamu masih anak-anak, kamu masih belum tahu yang mana prioritas dalam kehidupanmu. Makanya di sini negara memfasilitasi adanya undang-undang perlindungan anak. Ya, kembali lagi saya kepada saudara Rasman sebagai pengacara dan praktisi hukum, tentunya paham konsekuensinya dan kembalikan segera Loli kepada orang tuanya. Laura, gua pikir setelah lo lama nggak muncul, lo itu akan muncul dengan Laura yang baru, ya. Laura yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih adem, lebih fokus kepada masa depan sendiri, dari karir, pendidikan, tujuannya apa gitu loh. Untuk mencapai karir seperti apa, gue pikir begitu Laura. Kita seneng ngedenger nih. Tapi ini enggak Laura. Gue sampai kaget tau nggak? Laura, kalau memang niat lu ingin bersatu dengan orang tua lu, jangan pernah mendengarkan omongan kanan kiri. Lu fokus kepada tujuan lu siapa. Kalau tujuan lu orang tua, lu fokus ke dia, fokus ke beliau. Karena apa? Tidak semua omongan itu Laura itu membuat lu semangat. Dan tidak semua orang itu suka dan mendukung lu bersatu sama orang tua lu. Jadi lu yang harus hati-hati. Karena lu sekarang lagi di apa ya, jadi sorotan gitu loh. Karena mak lu kan juga, ya lu tau lah, mak lu juga ada beberapa yang tidak suka. Nah lu sebagai anak harus lebih tahu nih, ini orang nih seperti ini nih, apa tujuannya ke gua. Begitu Laura. Sejahat-jahatnya orang tua, apalagi ibu Laura, akan sakit kalau anaknya sengsara hidupnya, akan sakit kalau anaknya ngelawan. Bener, lu harus tahu itu. Coba Laura, lo tenangin diri, lo jangan dengerin omongan yang membuat lo jadi kayak bingung. Lo fokus ke diri lo masih muda banget. Aduh, lo masih jauh perjalanannya Laura. Sayang kalau lo terbengkalai hari demi hari, sia-sia waktunya, sia-sia hanya untuk hal-hal kayak begini. Aduh, mending sekolah yang pinter, sekolah yang bener, ambil gelar yang tinggi tuh. Karena mak lo mampu, mak lo bukan orang miskin Laura. Gua itu tuh kadang suka gedeg sama mak lu ya, karena mak lu kadang suka ceplos-ceplos. Tapi untuk urusan anak-anak seperti ini, gua dukung mak lu. Karena apa? Mak lu itu ingin yang terbaik buat lu sebagai perempuan, ya. Masih banyak Laura di bawah-bawah lu yang hidupnya lebih belangsak, lebih sengsara, tapi mereka berjuang. Nah lu yang udah punya semuanya, berjuang untuk mempertahankan itu. Harusnya lebih dari itu gitu loh. Aduh, Laura, sangat disayangkan. Gue pikir lo akan keluar dengan sesuatu yang baru gitu. Jedet, Laura sudah kembali lagi seperti dulu, bahkan lebih baik lagi gitu. Ini enggak. Hubungan antara Loli dengan ibunya Nikita Mirzani hingga kini belum membaik. Loli mengaku belum ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Kalaupun Nikita ingin bertemu, ada syarat yang harus dipenuhi. Sejauh ini Loli masih belum ingin bertemu dengan NM. Kalau memang NM ingin bertemu dia, Loli bilang harus melalui saya, Om Rasman, ungkap Rasman dikutip dari channel YouTube Sabtu 11 Januari 2025. Rasman menyampaikan kesiapannya menjadi perantara apabila Nikita ingin menyampaikan pesan kepada Loli. Meskipun keputusan untuk menerima atau menolak pesan itu tetap berada di tangan Loli.
Kalau memang NM datang ke saya dan mengutarakan pesannya, maka saya akan coba sampaikan ke Loli. Perkara diterima atau tidak itu urusan Loli, ujarnya. Rasman juga menyatakan dirinya siap menjadi penengah dalam konflik antara Nikita Mirzani dan Loli. Mengingat perseteruan ini sudah berlangsung sangat serius dan lama. Makanya saya bilang negara harus hadir. Karena masalah ini sangat serius, ini bukan 1 atau 2 kasus saja dan mungkin di masa depan bisa terjadi pada yang lain. Oleh karena itu negara harus hadir, kata Rasman.